Salam sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau tetap ada di sini menyemangati Anda supaya Anda hidup sehat mulai dari hari ini. Narasumber kita kali ini Mas Agi Utomo, berusia 31 tahun. Tapi karena komplikasi dari tekanan darah tinggi, dia harus mengalami transplantasi ginjal. Mari kita saksikan, ini dia sedikit kehidupan dari Mas Agi Utomo. Agi Wasistio Utomo. Di usianya yang masih muda, ia dikatakan mengalami gagal ginjal hingga sempat harus menjalani cuci darah. Diduga hal ini karena tekanan darahnya yang tinggi. Agi sebenarnya memang sudah punya riwayat hipertensi sejak usia 27 tahun. Obatnya pun sudah diminum secara rutin. Namun, pola makannya tetap tidak dijaga. Ia masih kerap mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan jarang minum air putih. Alhasil, hipertensi jadi tak terkendali dan gagal ginjal pun terjadi. Agi pun mencoba bangkit dari penyesalan. Ia mulai rutin menjalani cuci darah. Hingga pada Januari 2022, dirinya mendapatkan donor ginjal. Sehingga transplantasi pun dapat dilakukan. Dan ia tak perlu menjalani cuci darah lagi. Namun, ia sudah kapok dan berjanji untuk menjaga ginjalnya dengan baik agar tidak gagal kembali. Kisah yang luar biasa, perjuangan yang berat, tapi pastinya hari ini kami akan memberikan solusi yang terbaik. Tentunya dengan hadirnya teknologi laser yang sudah pasti bisa meningkatkan kesehatan kita. Mari kita kenalan. Mas Adim, apa kabarnya? Baik, Baik ya, ini ditemani dengan Ibu Mertua ya. Iya. Ibu Nila, apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Halo Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, sehat. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Win. Ya, mudah-mudahan Anda semua juga pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat. Mas Agi, kalau boleh cerita sedikit, penyebab utama sampai terjadinya tekanan darah tinggi dari mana? Baik, jadi memang saya kan profesinya dokter hewan ya. Iya. Dokter hewan dan sering ke lapangan. Waktu 2018 sebelumnya itu sering berkunjung ke peternak-peternak. Nah di sana kan karena di lapangan kegiatannya sangat banyak ya. Ya. Dan makan pun juga ya seadanya aja. Ditambah memang waktu itu saya hobinya ngopi sih. Jarang minum air putih ya? Nah itu karena sering di lapangan tadi, jadi kayak ya seadanya aja lah yang saya dapetin gitu ya di warung atau segala macam ya mungkin minuman yang berasa-rasa dan lain-lain. Jadi ya udah saya anggap itu minum. Gejalanya seperti apa? Supaya kita semua anak muda juga paham ternyata ini bisa jadi penyakit ginjal. Kalau dari ginjalnya sih waktu itu belum ada gejala yang gimana-gimana ya karena saya cuma dari MCU kantor. Cuma memang tahun 2018 divonis, Mas kena hipertensi harus minum obat tensi secara rutin. Iya. Nah akhirnya tahun 2020 akhir ketika hasil MCU itu hasil kreatininnya cukup tinggi karena kan maksimal 1,2. Iya. Saya sampai 7,8 sampai tinggi sekali, Mas. 8 ya. Oke. Akhirnya saya konsul ke dokter, saya dicek USG segala macam, ternyata di ginjal saya ada pengkerutan atau pengecilan Menyusut ukuran berarti sampai ya? 7 cm. Wow. Dan di situ ternyata fungsi ginjal saya tinggal 5% dan divonis terkena CKD end stage atau stage 5. Rasanya seperti apa Mas waktu divonis seperti itu? Shock, terus agak denial juga dan kayak nggak mungkin gitu karena saya masih muda, masih produktif. Kok kena CKD itu kayak nggak mungkin lah kayak gitu. Lalu Ibu Nila sendiri, waktu kabar ini terdengar di telinga Anda, Iya. perasaannya seperti apa? Yang jelas saya shock karena Mas Agi kelihatan baik-baik saja selama ini. Cuman obesitas aja dia kan gemuk sekali. Dulu berapa Mas Agi? Sorry? Saya sampai 106 kilo dulu. Wow, 106 Cukup kilo. gemuk banget pokoknya. Sekarang sudah berapa? Sekarang 70. Oke, ada penurunan. Lalu bagaimana Ibu Nila? Sebetulnya sebelum terkena gagal ginjal, Mas Agi itu masih muda tapi gampang sekali capek. Dan pola makannya memang agak kacau ya. Dia senang sekali makan daging. Oh, Ya, daging merah ya? Sayuran Daging nggak merah. mau. Sama sekali nggak mau. Asin Buah juga? nggak kenal. Asin gurih. Iya, asin gurih. Di sini kita sama-sama baca ya riwayat kesehatannya. Mas Agi nih ternyata hobi banget minum minuman yang berperisa, minuman bersoda, minuman manis, betul ya. Ternyata memang makanannya tinggi protein, tinggi sodium, dan memang istirahatnya juga kurang karena memang seorang pekerja lapangan dan juga ada obesitas. Jadi ya memang sebenarnya tidak heran-heran amat memang terjadi hipertensi dan akhirnya sampai mengalami gagal ginjal ya memang akibat pola hidupnya masih buruk. Jadi kalau kita bicara masalah hipertensi, ini yang sekali lagi kadang-kadang orang tanpa gejala ya. Tapi begitu dicek ketahuan tensinya tinggi, kadang-kadang sudah mulai timbul komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Nah, saya mau sedikit kasih tahu pemirsa nih ya mengenai komplikasi dari hipertensi yang bisa terjadi pada tubuh kita. Nah, kalau kita lihat ini
ada yang bisa terjadi kerusakan pada area di sekitar mata, itu biasanya akan terjadi kerusakan, pecah pembuluh darah di sana, kemudian bisa terjadi masalah pada penglihatan. Ini yang paling ditakutkan adalah terjadinya stroke, terjadi kerusakan jaringan otak. Ini akan menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik, terjadi kelumpuhan pada anggota gerak tubuh. Kemudian yang berikutnya juga terjadi serangan pada jantung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gangguan reproduksi. Berikutnya yang juga teralami atau dialami oleh Mas Agi adalah gagal ginjal. Untungnya Mas Agi cepat mengambil tindakan dan juga maksudnya mau mendengarkan apa yang dianjurkan oleh dokter, karena biasanya kalau banyak-banyak denialnya ya otomatis pasti dampaknya akan lebih parah. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Mas Agi melihat teman-teman yang masih sehat. Sedangkan Mas Agi bisa saya bilang mengalami kelumpuhan, terutama di organ dalam. Perasaannya seperti apa, Mas? Saat ini saya lebih merasa ke teman-teman yang mungkin masih produktif, yuk tolong dijaga dong kesehatannya, itu sangat berharga sekali. Saya sendiri kan saat ini sudah terbatas ya untuk kegiatan segala macam. Jadi ya itu rasanya iri, tapi yang lebih ke ngajak yang lain untuk lebih jaga kesehatan aja sih. Nah pemirsa, jangan tunggu sampai kesehatan kita terganggu dengan datangnya penyakit yang serius. Sudah saatnya kita ambil tindakan dari saat ini juga. Habis ini kita akan lanjutkan, kita akan telusuri bagaimana solusinya untuk masalah ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mas, kalau boleh saya tanya, waktu masa-masa paling kelam menerima kenyataan bahwa, wah, saya tekanan darah tinggi, divonis, sampai akhirnya ginjal sudah menyusut jauh sekali, hampir tidak berfungsi, perasaannya seperti apa, Mas? Pastinya denial, shock, dan kaget ya. Dan memang waktu itu awal-awal divonis CKD, saya masih belum begitu terima keadaan. Namun setelah ada satu momen ketika hari ketiga, di sepertiga malam tuh saya kebangun dengan kondisi badan yang mungkin agak ngilu karena habis HD ya, agak nggak enak badan. Tapi saya mendengar suara rintihan tangis dari istri saya, dia sujud tahajud di situ, dan disitulah saya merasa terketuk hatinya untuk kamu harus lebih kuat, kamu harus bisa menerima keadaan, dan di belakangmu itu banyak orang-orang yang sayang sama kamu, sama saya sendiri. Disitulah saya harus menyemangati diri sendiri untuk bisa berjuang dengan semua pengobatan dari dokter dan tetap survive. Alhamdulillah hingga hari ini masih bisa bertahan. Dan di sini dari riwayat yang saya dapatkan, Mas Agi ini sebenarnya terkena hipertensi pada tahun 2018. Ya. Didiagnosis gagal ginjal di 2020 akhir. Berarti itu kan ada jarak 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun ini Mas Agi mengonsumsi obat secara rutin, Rutin? tapi gak diubah pola hidupnya. Nah, itu dia. Itu salahnya. Tuh. Jadi harusnya poinnya. semua itu Itu paket poinnya. lengkap. Ya, Betul, paket betul. lengkap. Jadi minum obat, pola hidup sehatnya, semuanya harus dilakukan bertahap. Nah nih, orang dengan sudah transplantasi ginjal yang punya riwayat hipertensi itu masih punya risiko ya untuk terjadinya kenaikan tekanan darah lagi. Nah ini kalau kita lihat nih tensi Mas Adi hari ini masih di atas normal ya. Iya, berarti di 151/100. Kemudian kadar kolesterolnya. Nah, ini nih, waduh, ini Ya. PR-nya banyak nih sebenarnya Mas Agi nih. Karena mengalami gagal ginjal, menjalani transplantasi ginjal, bukan berarti gak akan bisa kena lagi. Tetap kita harus menjaga kesehatan itu sepanjang usia kita, sepanjang kehidupan kita. Jadi tidak berhenti di situ. Penjagaan ini untuk supaya kita tetap sehat ya, jangan kemudian terjadi komplikasi. Dan upaya yang bisa dilakukan salah satunya dibantu dengan teknologi laser. Ya, karena teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah kita dan kualitas darah kita. Ya, jadi artinya dengan bertambahnya usia ini satu hal yang tidak bisa kita hindari atau kita bisa hentikan adalah terjadinya penuaan. Penuaan itu tidak hanya dari sisi kalender saja atau tanggalan saja, tapi juga penuaan pada kualitas organ-organ yang dalam tubuh kita. Jadi dengan teknologi laser diharapkan pembuluh darah yang tadinya kaku, sempit, ini dengan teknologi laser dibuat dia lebih elastis, dia akan lebih melebar lagi. Sehingga harapannya tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Teknologi laser ini juga akan meningkatkan metabolisme sel-sel dalam tubuh kita. Mas Agi kolesterol masih cukup tinggi. Ini juga bisa dibantu dengan teknologi laser, di mana kolesterol itu akan diubah menjadi energi. Gula darah yang kita konsumsi juga dalam darah kita juga akan di metabolisme menjadi energi, sehingga kita tetap bisa aktif, tetap bisa produktif. Gimana sih caranya mencegah gagal ginjal? Ya satu, kualitas darahnya harus bagus, kualitas pembuluh darahnya harus bagus, tensinya harus bagus, kolesterolnya harus bagus, diabetesnya harus bagus, gula darahnya ini harus bagus. Karena seperti yang kita tahu CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis, penyebab 2 paling banyaknya yaitu hipertensi dan diabetes. Ya. Kita sama-sama lihat organ ginjal kita ya. Nah kita bisa lihat
lihat ginjal kita ini kan ada sepasang, ada kanan dan ada kiri. Nah, kita sama-sama lihat di sini ginjal kita nih dialiri pembuluh darah yang begitu besar. Ini ada 2 pembuluh darah yang besar, ada pembuluh darah yang warna merah dan warna biru. Yang warna merah ini berarti dari jantung menuju ginjal. Dari warna biru itu berarti dari ginjal menuju ke jantung. Kalau misalnya saya belah ginjalnya, ini di dalamnya ini penuh dengan pembuluh darah juga. Pembuluh darahnya sampai yang kecil-kecil, menyusun setiap bagian dari organ ginjal. Gunanya adalah untuk menyaring dan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita yang memang harus dikeluarkan. Jadi masalah ginjal ini sangat kompleks karena seperti yang kita tahu di atas organ ginjal ini ada anak ginjal. Berfungsi juga untuk mengeluarkan hormon-hormon yang mengatur tekanan darah dan mengatur proses pembentukan sel darah merah. Makanya alangkah baik kita mencegah daripada mengobati. Teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas darah dengan cara menurunkan pengentalan darah dan membuka pembuluh darah yang sudah menyempit menjadi elastis. Ketika terbuka, maka aliran darah yang membawa darah ini menjadi lebih maksimal. Karena kita tahu satu ginjal itu menerima aliran darah itu kurang lebih 1,2 liter sampai 1,7 liter per menit. Ya, per menit. Begitu banyak darah yang dialirkan ke ginjal. Jadi kalau kualitas darah kita nggak bagus, ya pasti gagal ginjal menanti. Ya, beban ginjalnya terus meningkat. Betul. Ya, jadi kita usahakan jangan membebani ginjal kita ya dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Ini merupakan satu sistem ya, jadi tidak terlepas antara jantung, ginjal semuanya itu merupakan satu bagian dalam tubuh kita. Ibu Nila, harapannya kepada Mas Agi itu apa ke depan? Mas Agi tetap konsisten menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Walaupun sudah transplantasi ginjal, harus tetap konsisten. Usia hidupnya bisa lebih panjang. Karena ini kan nggak ada garansi ini ginjal sampai berapa lama. Itu tergantung, Setuju. tergantung pola hidup Mas Agi, pola makan, dan obat-obatan harus rutin dikonsumsi. Di sebelah Anda ini seorang pahlawan yang menemani, merawat Anda. Ucapkan terima kasih. Dia adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Luar biasa. Harapannya hanya supaya Mas Agi sehat. Sebagai penyemangat untuk Anda di rumah, ini ada video anggota masyarakat Indonesia yang kehidupannya terbantukan. Hipertensi, tensinya, gula darahnya itu terkendali berkat teknologi laser. Dan kalau Anda penasaran bagaimana cara mendapatkannya, nanti kita bisa simak perbincangan berikut ini. Dengan Mas Panji, kita bisa lihat bahwa teknologi laser hadir sebagai solusi. Ini dia pemirsa. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaat terbaiknya. Mas Agi hari ini udah cerita mengenai pengalamannya, dan itu harus kita pelajari. Kita harus menjaga ginjal kita sebelum gagal. Makanya kita harus melakukan berbagai macam upaya nih untuk menjaga tensi kita nih. Jangan sampai tidak terkendali. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi laser dari Dr. Laser. Dr. Laser ini kan udah kita hadirkan sama Gongomol itu dari 2011. Dan kita terus-menerus melakukan yang namanya inovasi, riset, development. Makanya sekarang kita menghadirkan ada 3 warna sinar terapi. Yang pertama, laser warna merah panjang gelombangnya 650 nanometer. Sinar warna biru panjang gelombangnya ini 477 nanometer. Dan sinar warna kuning
kuning ini panjang gelombangnya 590 nanometer yang akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur. Ketika kita pakai, nantinya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser ini, dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh kita, dan memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita tentunya. Tapi ingat ya, dipakainya rutin 2 kali sehari. Yes, jadi makanya pemirsa, ayo kita rame-rame nih menggunakan dokter laser sebagai salah satu bagian upaya kita untuk hidup lebih sehat. Ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan ngobrol lebih lanjut dengan tim kita supaya Anda bisa lebih mengetahui apa sih manfaat dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Ya pemirsa, diingatkan sekarang juga ya supaya bisa merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser, tentu saja dari GoGoMall. Didukung oleh Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan, termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser, karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Pemirsa, jangan remehkan tekanan darah tinggi, karena komplikasinya sangat serius, bahkan bisa melumpuhkan kehidupan kita. Sama seperti narasumber kita kali ini, usianya masih muda, berwawasan tinggi, namun ternyata mengabaikan kesehatan hingga transplantasi ginjal. Mas, kalau boleh saya tanya, dari keluarga sendiri yang terdekat, apakah ada penyakit juga di sana? Jadi yang untuk CKD ya, gagal ginjal ini saya sangat familiar juga karena nenek saya itu meninggal setelah menjalani HD. Jadi sempat gagal ginjal dulu baru dia meninggal, almarhum gitu. Dan kalau ayah, ibu darah tinggi juga. Kalau adik paling ya asam urat biasa lah. Kedepan harapannya apa untuk kehidupan Mas Egi sendiri? Harapannya yang jelas dengan ginjal yang baru dari donor ini bisa kami jaga sebaik-baiknya dengan pola hidup sehat, jaga makan yang jelas, mengurangi protein dan juga mengurangi garam, plus meminum banyak air putih. Dan juga olahraga yang rutin, walaupun nggak bisa berat-berat ya, seperti jalan kaki atau mungkin keliling-keliling komplek aja. Yang penting adalah hidup sehat itu. Itu dia. Nah pemirsa, dengar baik-baik. Jangan sampai kejadian, karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi kita harus lakukan sekarang solusi. Mas Boy, solusinya apa? Solusinya nih, Mas Edwin tadi, untuk supaya gimana sih kita tetap sehat. Yang utama itu yang mengalir dalam sistem di tubuh kita yang paling banyak adalah darah dan pembuluh darah. Itu yang komponen utama dalam tubuh kita, dan kita harus jaga nih kualitas darah dan pembuluh darah. Kita akan bantu, itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Dan teknologi laser ini akan menjaga, dia punya 3 warna ya. Satu adalah laser merah, ya, itu akan menjaga kualitas daripada darah kita ya, supaya darah kita tidak kental. Kemudian ada yang laser biru. Laser biru itu menjaga kualitas dinding pembuluh darah supaya tidak kaku, sehingga dia akan menjaga supaya tekanan darah kita bisa terkendali. Kemudian ada yang sinar warna kuning. Nah, sinar kuning ini disebut dengan happy light. Ini membuat kualitas tidur kita menjadi lebih nyenyak, lebih enak. Nah, ini juga penting karena kalau tidur kita tidak berkualitas, ya ini biasanya kesehatan tubuh kita akan juga terganggu. Nah, berikutnya juga ada teknologi laser ini bisa digunakan untuk daerah sekitar kepala kita. Jadi dengan dimasukkan ke area rongga hidung ini, dengan harapan dia didekatkan ke area di sekitar kepala kita, dengan sirkulasi darah yang lancar, kualitas darah yang baik, maka fungsi-fungsi panca indera kita akan menjaga dengan baik, otak kita juga akan mendapatkan nutrisi yang baik, dan ini harapannya akan menjaga tadi daya pikir kita, kemudian fungsi-fungsi dari otak, kemudian juga bisa dimasukkan ke area sekitar rongga telinga. Nah, jadi harapannya dengan bantuan teknologi laser, tentunya dibantu juga dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan secara teratur, mengikuti saran dokter, kita bisa terus sehat ya sampai tua nanti. Nah, selain itu teknologi laser juga bisa menstimulus
titik-titik acupoints yang ada di dalam tubuh kita. Jadi begini, di dalam tubuh kita ini banyak titik-titik yang kita sebut dengan acupoints yang kalau misalnya kita stimulus bisa mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan stimulus acupoints bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya contohnya adalah metode akupuntur atau penusukan jarum. Nah, cara stimulus yang lain bisa contohnya menggunakan thermal, ultrasound, listrik, dan yang terakhir bisa menggunakan teknologi laser. Kita fokus pada area pergelangan tangan ya, karena kan sebenarnya acupoints ini ada tersebar di seluruh tubuh kita nih ada banyak nih. Tapi pada pergelangan tangan ini ada yang utama nih ada PC6, PC7, ada HT4, 5, 6, dan 7. Ke-6 acupoints ini kalau misalnya kita stimulus dengan pas dan sesuai, maka bisa membantu menjaga tekanan darah kita, membantu menjaga denyut nadi kita. Bahkan banyak digunakan di bidang neuropsikiatri, bisa membantu mengatasi kecemasan, depresi, dan juga kesulitan tidur. Harapannya adalah setelah kualitas darah kita terkendali, pembuluh darah kita bagus, maka tensi kita menjadi lebih stabil, ditambah lagi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, ya insya Allah kita jangan sampailah terkena hipertensi dan jangan sampai juga amit-amit kena gagal ginjal. Terima kasih Mbak Preti atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Mas Boy. Sama-sama, Selvin. Mas, kasih sedikit pesan kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin mereka mengabaikan kesehatan mereka. Beri pesan kepada mereka supaya mereka bisa berubah juga kehidupannya. Silakan Mas. Buat teman-teman yang masih sehat, jangan lengah, jangan merasa masih muda, bebas penyakit. Yang penting adalah tetap jaga pola makan, jaga pola hidup sehat, dan rutin untuk cek kesehatan. Secara rutin ke lab segala macam ya. Dan juga untuk teman-teman pasien yang mungkin juga mengalami nasib yang sama dengan saya, dengan CKD, tenang, kalian tidak sendirian, kita berjuang sama-sama, dan asalkan teman-teman semua disiplin, mengikuti kata dokter, dan mengikuti semua pengobatan, insya Allah kita bisa survive dan bertahan. Terima kasih Mas atas kehadirannya, sangat Sama-sama. inspiratif. Bu Nila, terima kasih. Sama-sama. Tetap setia ya. Ya. Setiap hari bantuin, Insya Allah. peringatkan kalau masih nakal makannya. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini menghadapi berbagai jenis penyakit seperti tekanan darah tinggi, ini komplikasinya kemana-mana, bisa penyakit jantung, bisa stroke, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jangan tunggu sampai ini sudah menjadi parah. Mari kita ambil waktu, ambil juga hari ini keputusan yang besar untuk pakai teknologi laser. Dan mungkin Anda saat ini masih ragu, saya dorong Anda sekali lagi, semangatkan sekali lagi bahwa teknologi laser ini aman digunakan dan juga efektif untuk kehidupan Anda. Dan bagi Anda penasaran bagaimana cara mendapatkannya, perbincangan dengan Mas Panji akan menjelaskan semuanya. Ini dia pemirsa. Terima kasih banyak Edwin. Ini diingatkan sekali lagi kepada pemirsa yang usia-usia produktif nih. Yes. Kerja boleh, punya mimpi boleh, tapi ingat kesehatan tetap nomor 1. Betul. Kan? Kadang-kadang udah ada tuh catatan merahnya, hipertensinya kadang-kadang udah ada, kolesterolnya udah ada. Tapi kan ngerasa, masih muda, gak apa-apa, nanti-nanti aja. Itu yang berbahaya kan, karena diakumulasikan nanti ujung-ujungnya kena ke komplikasi. Ayo jaga kesehatan dan pakai dokter laser 2 kali sehari. Wah, itu indahnya menggunakan teknologi laser dari Gogomol ini. Anaknya bisa pakai, Ya. bapaknya bisa pakai, Betul. ibunya bisa pakai, satu keluarga semuanya bisa memanfaatkan teknologi ini. Yes, dan teknologi yang Anda pilih ini pemirsa, ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan pengalaman kita sudah dari 2011 menghadirkan dokter laser. Dan sudah banyak yang pakai, banyak juga yang merasakan manfaatnya untuk kesehatannya. Tapi kan berarti juga diikuti dengan after sales yang memang dipercaya, Mas Tentu Panji. saja, yang lebih terjamin juga. Nah, itu. Kalau Anda memiliki dokter laser, ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Karena ini adalah bentuk komitmen kami. Karena kami ingin banget supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Kita ajak pemirsa semuanya untuk bisa memiliki alat ini di rumah, Mas Yes. Panji. Jadi bisa dipakai betul-betul untuk satu keluarga. Makanya pemirsa, hari ini kita sudah belajar banyak. Kita belajar dari kisah hidupnya dari Papa Agi, bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Anda juga sudah mengetahui apa saja manfaat dan cara kerja teknologi laser untuk kesehatan. Anda juga sudah tahu nih bagaimana caranya supaya Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser, yaitu dengan menggunakan dokter laser. Jadi, ayo hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan dapatkan intranasal terapi kit secara gratis setiap pemesanan dokter laser. Pemirsa langsung saja dihubungi nomor yang di layar kaca Anda untuk bisa sekarang juga merasakan manfaat terbaik untuk Anda dan juga keluarga Anda.